warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas IF2C, mata kuliah multimedia, dosen pembimbing Bapak M. Suekarno Putra, MKom. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang algoritma Lempel Z-Wedge atau LZW. Lanjut. Baiklah, perkenalkan nama saya Herawati sebagai moderator dan teman-teman saya Inaya Utami, Momasum Safrulisan, dan Ardi Wirawinata. Lanjut. Baiklah, pokok bahasan kami pada hari ini yang pertama pengertian algoritma LZW, kedua cara kerja algoritma LZW, ketiga keunggulan dan kekurangan LZW, keempat contoh studi kasus LZW. Yang pertama, pengertian algoritma LZW yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Algoritma LZW atau Lempel Z-Wedge adalah sebuah algoritma kompresi data yang digunakan untuk mengurangi ukuran data dengan cara mencari pola dari data tersebut dan menggantinya dengan kode yang lebih pendek. Algoritma ini pertama kali diusulkan pada tahun 1977 oleh Abraham Lempel dan Jacob Zip. Kemudian diperbaiki oleh Terry Welch pada tahun 1984. Nah, jadi algoritma LZW adalah metode kompresi data yang digunakan untuk mengurangi ukuran file atau teks. Algoritma ini bekerja dalam menggantikan serangkaian data yang sering muncul dengan kode yang lebih pendek. Ketika data yang sering muncul ditemukan, algoritma akan menambahkan kode baru ke kamus dan menggantikan data tersebut dengan kode tersebut. Dengan cara ini, algoritma LZW dapat menghasilkan output yang lebih kompak dibandingkan dengan input. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardi Wirawinata. Baik, di sini saya akan menjelaskan lagi untuk cara kerja dari algoritma LZW ya. Yang pertama, di sini kamus diinisialisasikan dengan semua karakter dasar yang ada, A, Z09. Yang kedua, ini W ini sama dengan karakter pertama dalam string karakter, K karakter berikutnya dalam string karakter. Dan nomor ketiga, lakukan pengecekan apakah W plus K terdapat dalam kamus. Jika iya, maka W sama dengan W plus K. Gabungkan W dan K menjadi string baru. Jika tidak, maka output sebuah kode untuk menggantikan string W. Tambahkan string W plus K ke dalam dictionary atau kamus dan berikan nomor kode berikutnya yang belum digunakan dalam dictionary atau kamus untuk string tersebut. W sama dengan K, lakukan pemeriksaan apakah masih ada karakter berikutnya dalam string karakter. Jika iya, maka kembali ke langkah kedua. Jika tidak, maka output kode yang menggantikan string W, lalu terminasi proses atau stop. Lanjut. Baik, ini ada keunggulan dan kekurangan algoritma. Yang pertama, ini tingkat kompresi yang tinggi. Selain tingkat kompresi yang tinggi, ada juga keunggulannya yaitu performa yang cepat dan tidak memerlukan tabel frekuensi dan mudah diimplementasikan. Jadi, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya juga. Berikut kekurangan yang ada membutuhkan memori yang besar. Dikarenakan tingkat kompresi yang tinggi, jadi ini sangat membutuhkan memori yang besar juga. Dan juga adapun kekurangan yang lainnya, kerentanan terhadap serangan dan masalah hak paten, performa buruk pada data ajak. Baik. Lanjut. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya contoh studi kasus yang akan disampaikan oleh Inaya Utami. Baiklah, di sini saya akan membahas contoh studi kasus algoritma LZW. Yang pertama itu studi kasus 1. Di sini sudah saya siapkan variabel W, K,
dan output. Kode dan string ini sudah disiapkan sebelumnya untuk menampung data yang sudah diberikan. W merupakan karakter pertama dari sebuah data, yaitu huruf S ini. Sekarang kita mulai jika data belum while not I on file looping akan berjalan terus ke langkah selanjutnya. Jadi W ini merupakan karakter input yang pertama, yaitu huruf S dimasukkan ke dalam tabel variabel W S. Selanjutnya kita baca lagi algoritmanya K. K merupakan input karakter setelah inputan W, yaitu A. Kita masukkan ke dalam variabel K. Jika W ditambah K ada di kamus, maka W sama dengan W ditambah K. Apakah S ditambah A ini sudah ada di kamus? Belum ada ya, SA. Jika tidak, kita keluarkan kode W. Nah, di sini sudah ada nilai S itu kodenya 1. Maka kita tulis outputnya 1. Kita lanjut tambahkan kode baru isi string menjadi W ditambah K. Jadi S ditambah A tadi stringnya kita buat SA. Lalu tambahkan kode baru yang sudah ada di dalam kamus ini. Kita tambahkan atau kita lanjutkan. Jadi isi kamusnya yaitu 5 kode stringnya. Jadi stringnya itu SA. Selanjutnya kita pindahkan A ini ke variabel W. Nah, inputan selanjutnya K yaitu T. Apakah A ditambah T itu sudah ada di kamus? Belum ada lagi. Maka jika tidak, kita keluarkan kode output dari A ini. A kodenya 2, jadi kita isi di outputnya 2. Selanjutnya kita tambahkan kode baru dan isi string. A ditambah T itu jadi stringnya AT. Dan kode barunya yaitu 6, lanjutan dari yang SA. Selanjutnya kita pindahkan lagi T-nya ke variabel W. Kita baca lagi nilai K. Inputan karakter setelah karakter sebelumnya, yaitu U. U ini. Kita baca lagi apakah T ditambah U sudah ada di kamus? Belum ada. Jadi kita langsung keluarkan outputnya, yaitu output dari T itu adalah 3. Nah, kita tambahkan kode baru, yaitu 7. Lalu T ditambah U yaitu TU. Dan yang terakhir itu U. Nah, U ini sudah tidak ada lagi karakter, maka dia akan berhenti, yaitu while not I on file. Tidak bisa dilanjutkan langkah selanjutnya, karena ini adalah inputan yang terakhir. Selanjutnya kita menghitung panjang sebelum dikompresi, yaitu panjang sebelum dikompresi itu adalah 4. Nah, 4 ini adalah 4 karakter ini sebelumnya. Sedangkannya setelah dikompresi yaitu 3. Nah, panjang setelah dikompresi itu dihitung setiap di akhir output. Itu 3. 1 byte itu adalah 8 bit, maka 4 dikali 8 itu 32. 3 dikali 8 itu 24. Kita menghitung lagi rasio kompresinya 100% dikurang hasil akhir dibagi dengan hasil awal dikali dengan 100%, yaitu hasilnya 25%. Oke, selanjutnya kita akan ke studi kasus 2. Ini sama juga seperti studi kasus pertama. Kita hitung. Ini sudah saya siapkan datanya, yaitu kelompok. Nah, di dalam kelompok ini ada isi kamusnya, yaitu ada
kode stringnya yaitu 6 kodenya. Setiap ada huruf atau karakter yang sama itu akan disimpan atau dijadikan satu, seperti O dan K. Jadi kita langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sudah ada di kamus. Selanjutnya kita baca lagi algoritmanya. W merupakan input pertama, yaitu inputan pertama itu K. Jadi K ini merupakan inputan dari variabel W. Sedangkan inputan lanjutannya yaitu K. Kita tulis di variabel E, di variabel K ya. E isinya. Lalu kita baca K ditambah E itu apakah sudah ada di kamus? Belum ada. Kita langsung jika tidak, kita langsung keluarkan variabel W. K ini outputnya berapa? Yaitu 1. Jadi kita tambahkan kode baru yaitu 7 dan buat lagi isi string K ditambah E itu KE. E pindahkan lagi. Lalu L ini K. E ditambah L. Apakah sudah ada di kamus? Belum ada. Langsung saja kita tulis stringnya EL. Itu kode barunya 8. E ini nilai kode sebelumnya itu 2. Dan seterusnya. Hingga hasil dari K ini sudah berakhir. Ini tidak bisa dilanjutkan karena while not E on file. Tidak bisa dilanjutkan jika tidak ada karakter. Nah, sekarang kita hitung lagi rasio kompresinya. Panjang sebelumnya yaitu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikali dengan 8 bit yaitu 64. Panjang setelah dikompresi 7 dikali 8 yaitu 56. Lalu kita bagikan hasil setelah dikompresi dibagi dengan sebelum. 1 dikurang hasil dari 56 dibagi dengan 64 dikali dengan 100% yaitu 2. Rasionya 12,5%. Baik, terima kasih. Baiklah, untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Momasum Safrulisan. Ya, baiklah. Jadi pada slide kali ini saya akan melanjutkan ke studi kasus ketiga. Adapun data yang akan dikompresikan yaitu sebuah data teks yang bertuliskan multimedia. Multimedia di sini yaitu totalnya 10 data, 10 teks. Nah, adapun cara pengompresian dengan LZW yaitu yang pertama kita masukkan dulu M. Lalu setelah kita masukkan M, kita lanjutkan memasukkan huruf U. U di sini adalah yaitu huruf setelah M. Setelah M dan U kita masukkan, lalu kita cari di kamus nih. Adapun kamusnya yaitu multimedia. Karena MU ini belum ada di kamus multimedia, maka kita masukkan dulu. Kita buat kamus baru di mana MU ini dengan kode 9. Lalu kita tulis kode 9. Lalu satu di sini, satu ini dapat dari kamus dari M. Adapun kamus M ini yaitu bernilai 1. U-nya 2, L 3, T 4 dan seterusnya. Nah, setelah kita menyelesaikan baris pertama, kita lanjut ke baris kedua. Baris kedua di sini yang pertama kita masukkan U. Lalu setelah U itu ada huruf L. Lalu kita masukkan juga L. Karena UL di sini belum ada di kamus, maka UL kita masukkan dulu di kamus dan kita beri kode 10. Dan 2 ini dapat dari kode U. Lanjut ke baris ketiga, kita masukkan L, lalu setelah itu kita masukkan T. Karena LT belum ada di kamus, maka kita masukkan lagi dan kita definisikan dengan angka 11. Lanjut ke baris keempat. Di baris keempat kita masukkan huruf T. Lalu setelah T di sini ada huruf I dan TI di sini belum ada di kamus. Lalu kita buat lagi dengan didefinisikan dengan angka 12. Lanjut ke baris kelima. Di sini ada I. Selanjutnya kita masukkan M.
di mana IM ini belum terdapat di kamus, maka kita tambahkan kode baru dan didefinisikan dengan angka 13. Lanjut lagi, kita masukkan M, lalu setelahnya E, dan ME ini belum ada di kamus, maka kita tambahkan lagi dengan kode 14. Selanjutnya, kita masukkan E, lalu setelah itu D, ED di sini belum ada di kamus, maka kita masukkan di kamus dengan kode baru yaitu 15. Selanjutnya yaitu huruf D, dan setelah D, maka di sini ada I. Karena D ini belum ada di kamus, maka kita masukkan di kamus dengan kode 16. Selanjutnya yaitu I. Setelah I, kita masukkan A. Karena IA ini belum terdapat di kamus, maka kita masukkan di kamus dengan angka 17. Selanjutnya yaitu A. Karena setelah A di sini tidak ada huruf lainnya, maka pengoperasian kita berhenti di sini. Setelah itu, mari kita hitung yaitu panjang sebelum dikompresi. Panjang sebelum dikompresi ini yaitu multimedia, di sini totalnya ada 10, lalu 10 ini kita kalikan 8, karena 1 bit itu sama dengan 8 byte. 10 dikali 8 sama dengan 80, lalu setelah kita kompresikan, ternyata hasilnya yaitu 9 byte. 9 byte ini kita kalikan dengan 8, yaitu hasilnya 72. Lalu setelah kita hitung 80 dibagi 72 dikali 100, itu ternyata hasilnya 10%. Jadi dengan menggunakan kompresi LZW, di sini kita telah menghemat 10% dari rasio sebelum dikompresi. B, terima kasih. Baiklah, ini sumber referensi yang kami ambil dari PPT. Yang terakhir, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan materinya masing-masing. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.